Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan dasar hukum tentang arah kiblat, kemudian fenomena yang berkaitan dengan kiblat, kemudian juga diakhiri dengan fatwa terkait dengan arah kiblat di Indonesia. Pada kesempatan kali ini tiba saatnya kita akan melakukan perhitungan untuk arah kiblat, di mana pada kesempatan kali ini juga nanti kita akan praktek melakukan perhitungan terkait dengan arah kiblat, di mana hal-hal yang harus dilakukan, data yang harus dipersiapkan itu apa saja nanti kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mengawali pertemuan kali ini kita buka dengan mengucap basmalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada manfaat dan bisa dipahami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memperkenalkan perhitungan tentang arah kiblat itu seperti apa, nanti gambaran akhir dari hasil perhitungan dari arah kiblat itu kira-kira seperti ini. Sehingga nanti kalau panjenengan semua sudah berhasil menghitung arah kiblat dari wilayah tertentu yang akan dihitung arah kiblatnya, maka nanti endingnya untuk mengukur arah kiblat gambarannya seperti ini. Jadi kita tahu bahwasanya arah itu kan ada utara, timur, selatan, kemudian barat. Sehingga untuk arah kiblat umat Islam yang ada di Indonesia kemarin sudah kita bahas terkait dengan fatwa yang ada, bahwasanya ketika kita menghadap ke barat tepat itu tentu kurang tepat ya untuk posisi Indonesia secara letak geografis. Ketika ditarik lurus ya ke arah barat lurus itu kita tidak menemukan yang namanya kota Mekah apalagi Ka'bah. Maka dari hasil perhitungan nanti tentu baik dengan menggunakan rumus pertama atau yang kedua nanti bisa kita menentukan arah kiblat orang Indonesia itu apakah ditentukan dari utara ke barat ataukah barat ke utara. Sehingga nanti kalau memang sudah ditemukan berapa sudut dari arah kiblat daerah yang kita hitung di salah satu wilayah di Indonesia, nanti kita arahkan ya. Jadi bahwasanya besarnya sudut dari barat ke utara ini kan 90 derajat. Misalkan panjenengan nanti menghitung arah kiblat untuk daerah tertentu misalkan 24 derajat dan itu dihitung dari barat ke utara, ya monggo. Kalau dari barat ke utara kemudian besarnya hasil perhitungan adalah 24 derajat, silakan dikira-kira. Kalau besarnya dari sini ke sini itu adalah 90 derajat, kalau 24 derajat itu kisarannya di mana? Kalau memang kita pakai busur gitu ya, kemudian kita tarik lurus bahwasanya arah kiblatnya itu ke sana. Jadi serongnya itu ke sana. Sehingga nanti dalam membentuk shaf salat itu nanti kita garis lurus dari sini. Jadi softnya itu di sini nih. Ya, jadi karena sudah gitu berarti ini kan kita membentuk sudut lingkaran pada akhirnya. Ya, jadi sudah ketemu sudutnya ini, lalu kita bentuk sudut lingkarannya, kita cari tengah-tengahnya, maka nanti sudah kita temukan soft daripada tempat sholat yang akan kita jadikan untuk tempat sujudnya. Kira gitu sebagai pengantarnya, kita akan lanjut pada sesi perhitungan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan mengenai perhitungan arah kiblat. Tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan, teman-teman harus bisa membedakan ya atas instruksi yang diberikan. Apakah nantinya kalian diminta untuk menghitung arah kiblat atau menghitung bayang kiblat, artinya menghitung bayang matahari untuk menentukan arah kiblat. Nah, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan perhitungan untuk menentukan arah kiblat. Sebelum kita memperkenalkan rumusnya, bagaimana cara menghitungnya, prosedurnya seperti apa, kita akan berkenalan terlebih dahulu yang dimaksud dengan arah itu apa. Jadi yang dimaksud dengan arah itu adalah jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Mekah, atau maksudnya adalah menuju Ka'bah dengan tempat yang bersangkutan. Jadi bicara mengenai arah, yang namanya bentuk bumi kita itu kan bulat. Jadi karena bentuk bumi kita itu bulat, sebetulnya dari arah manapun itu bisa ditempuh gitu. Jadi akan tempuk begitu. Jadi bahasa Jawanya akan tempuk ke tempat yang kita tuju. Akan tetapi yang dimaksud dengan arah kiblat itu adalah jarak terdekat.
gitu. Misalkan panjenengan mau pergi ke kampus, sebetulnya kan bisa ditempuh dari arah manapun begitu. Mau ditempuh dari arah barat, selatan, utara, timur itu bisa tuh. Tetapi dari tempat panjenengan menuju ke kampus itu kira-kira jarak terdekatnya itu mana? Lewat mana? Jalur mana yang harus ditempuh? Nah, itu kita kira yang dimaksud dengan arah kiblat itu seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang dimaksud dengan arah itu adalah jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Mekah atau menuju Ka'bah dengan tempat yang bersangkutan. Nah, nanti kira-kira data yang diantaranya dibutuhkan untuk menghitung arah kiblat itu diantaranya yang pasti dan yang tidak berubah itu adalah lintang tempat dan bujur tempat. Maksudnya adalah lintang tempat yang tidak berubah itu adalah lintang tempat Ka'bah atau Mekah yang kita jadikan sebagai rujukan kiblatnya. Jadi untuk lintang tempat itu kalau di berbagai referensi dalam buku ilmu falak itu macam-macam. Ada yang sampai ke menitnya, ada yang sampai ke derajat menit detiknya. Jadi kurang lebih biasa yang digunakan rujukan untuk menghitung arah kiblat, lintang Ka'bah atau lintang tempat itu bisa dicatat ya. Lintang tempat untuk kota Mekah atau Ka'bah adalah 21 derajat 25 menit LU. Jadi kebetulan Mekah itu berada di lintang utara, sedangkan kita di Indonesia itu kan mayoritas berada di lintang selatan. Kemudian untuk bujur Mekah itu juga besarnya adalah 39 derajat 50 menit dan terletak di bujur timur. Itu sama dengan Indonesia. Jadi masih sama-sama di timur. Hanya bedanya kalau Ka'bah atau Mekah itu letaknya adalah posisinya di baratnya Indonesia. Nah, masuk kepada proses perhitungan arah kiblat. Jadi dalam menentukan perhitungan arah kiblat itu apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah menentukan kota mana yang akan kita hitung arah kiblatnya. Kemudian kalau sudah kita tentukan, misalkan kota Ponorogo, kota Jombang, kota Ngawi, atau kota yang lain sebagainya akan kita hitung, langkah berikutnya adalah kita menentukan data lintang dan bujur tempat yang akan kita hitung. Kalau panjenengan menghitung Ponorogo, ya berarti harus mempersiapkan lintang bujurnya Ponorogo berapa, lintang bujurnya Ngawi berapa, lintang bujurnya Jombang berapa gitu. Kemudian langkah berikutnya menyiapkan rumus, kemudian kalau rumusnya sudah kita ketahui, menghitung unsur-unsurnya, kemudian kalau sudah kita lakukan perhitungan, kemudian mengambil hasil perhitungan, dan yang terakhir sebagaimana yang sudah pernah saya singgung di awal, kalau kita melakukan perhitungan waktu sholat, hasil akhir dari perhitungan kita itu sudah bisa kita gunakan untuk melaksanakan ibadah. Tetapi kalau untuk perhitungan arah kiblat, kalau kita sudah selesai menghitung, itu kan tidak cukup sampai di situ. Setelah kita hitung, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan pengukuran terhadap arah kiblat. Baik, sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, bahwasanya karena mengingat bentuk bumi kita itu bulat, maka untuk melakukan perhitungan arah kiblat kita tidak cukup menggunakan rumus trigonometri saja, melainkan untuk perhitungan arah kiblat ini kita menggunakan ilmu ukur segitiga bola atau biasa yang disebut dengan istilah spherical trigonometry. Sehingga dalam melakukan perhitungan ini nanti ada 3 buah titik yang harus dibuat. Silahkan dicatat ya maksud daripada spherical trigonometry, sehingga kita akan membuat 3 titik ini maksudnya apa. Titik yang pertama itu adalah diletakkan di Ka'bah. Maka karena kita bicara mengenai arah kiblat dan yang menjadi rujukan kiblat kita adalah Ka'bah atau Mekah, maka titik A ini selamanya tidak akan berubah. Yang namanya Ka'bah, yang namanya Mekah ya tetap di sana, di titik tersebut begitu. Kemudian yang kedua, titik kedua adalah diletakkan di lokasi tempat yang akan ditentukan arah kiblatnya. Jadi maka dari ketiga titik ini nanti titik B inilah yang akan selalu berubah. Misalkan jenengan menghitung arah Ponorogo, arah kiblat untuk daerah Ponorogo, maka letakkan titik B-nya itu di titik lokasi yang akan kita hitung, apakah Ponorogo, apakah Ngawi, apakah Jombang atau Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah titik C, di mana titik C itu diletakkan di titik kutub utara. Ini sebagai acuan kita dalam melakukan perhitungan arah kiblat dengan menggunakan rumus ilmu ukur segitiga bola atau spherical trigonometry. Maka gambarannya adalah seperti ini. Nah, tadi kita sampaikan bahwasanya ini A ini adalah Mekahnya atau titik Ka'bahnya, kemudian ini adalah kutub utaranya,
Kemudian ini adalah contohnya lokasi yang akan kita hitung. Jadi perhatikan dari bentuk segitiga yang kita gambarkan di sini. Karena bentuk bumi kita itu bulat, maka segitiga yang kita gambar ini bukan segitiga datar, melainkan segitiga bola. Jadi ini bukan garis begitu ya, tetapi garisnya garis lengkung. Jadi mengikuti arah bola bumi yang kita tempati ini. Misalkan, jadi B ini akan selalu berubah tempat. Misalkan kita mengukur arah kiblat untuk daerah yang ada di sini. Ya silakan kita bentuk segitiga, ini ke sini, kemudian kita tarik ke sini. Misalkan yang kita hitung di sini. Jadi B ini akan selalu berubah. Misalkan kita akan menghitung arah kiblat untuk wilayah yang ada di sini. Ya kita bentuk segitiga dari sini seret. Kemudian nanti kita bentuk sini seret. Nah, kita bentuk segitiga. Jadi memang segitiganya tidak selalu simetris ya bentuknya. Jadi tergantung daerah mana yang akan kita hitung. Jadi karena mengingat bentuk bumi kita itu bulat, maka titik-titik yang harus kita tentukan ini. Jadi yang paten yang selalu tidak berubah itu adalah titik A dan C. Kalau titik A itu adalah sasaran yang kita jadikan sebagai arah kiblatnya, yaitu kota Mekah atau Ka'bahnya. Kemudian C itu adalah untuk kutub utaranya. Kemudian B inilah yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk melakukan perhitungan arah kiblat mana yang akan kita hitung. Adalah kita masuk kepada rumus ya, silakan dicatat. Nanti panjenengan dalam menentukan menghitung arah kiblat itu bisa menggunakan rumus yang atas maupun yang bawah. Boleh memilih salah satu di antaranya atau mencoba dua-duanya. Yang pertama adalah kotan B. Ya, jadi di sini nanti ada unsur-unsur yang harus dihitung terlebih dahulu, ada A, ada B, ada C dan seterusnya, nanti kita akan jelaskan rinciannya. Maka rumus arah kiblat yang pertama adalah kotangan B. Jadi kotan, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, kotan dengan tan itu beda. Kalau tan itu panjenengan mencet di kalkulator, tan itu sudah muncul tan. Tapi kalau kotan itu adalah 1 per tan. Jadi jangan sampai lupa menyertakan pembagi 1 pernya, karena ini adalah kotan. Ya, kotan B sama dengan sin A kotan B. Jadi ingat ya, di dalamnya ada kotan lagi. Kemudian bagi sin C dikurangi cos A kotangan C. Silakan dicatat nanti untuk membedakan. Ini rumus pertama untuk menghitung arah kiblat. Kemudian rumus yang kedua, ini boleh dicoba juga, nanti panjenengan lebih mudah pakai rumus yang mana disilahkan. Yang rumus yang opsi yang kedua adalah tan Q, ya Q ini di sini maksudnya kiblat, ya tan. Kalau di sana kan kotangan, kalau ini tan. Tan Q sama dengan tan pi Ka'bah, atau kita masukkan angkanya lintangnya Ka'bah, kemudian kali cos pi tempat, ini adalah lintangnya daerah yang akan kita hitung arah kiblatnya, kemudian kali kosek C bagi dikurangi sin pi tempat kali kotan C. Kosek itu apa? 1 per sin ya. Kalau kotangan itu kan 1 per tan. Kalau kosek itu berarti 1 per sin. Ya, jadi saya ulangi, tan Q sama dengan tan pi atau lintangnya Ka'bah kali cos pi atau lintangnya tempat kali kosek C dikurangi sin pi tempat kali kotan C. Nah, dari rumus yang ada tadi sudah saya sampaikan ada huruf A, B, C dan seterusnya. Maka sebelum kita memasukkan rumus arah kiblat, kita lakukan rumus bantu terlebih dahulu. Rumusnya apa? Silakan dicatat dan nanti dilakukan perhitungan terlebih dahulu. A itu maksud A dari rumus yang tadi ya. Jadi dari rumus yang A di sini, maka cara mencarinya adalah silakan dihitung terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? A sama dengan 90 derajat dikurangi pi tempat ya, dikurangi lintang tempat yang akan kita hitung. Kemudian untuk unsur B ini ya, di sini ada unsur B. B itu cara mencarinya adalah 90 derajat dikurangi pi Ka'bah ya. Pi Ka'bah itu berarti yang sudah kita sampaikan di awal tadi.
Jadi lintangnya Ka'bah atau lintangnya Ka'bah, nah lintangnya Mekah silakan dikurangi dengan 90, itu adalah unsur dari B. Kemudian yang C itu adalah sebetulnya ketentuannya banyak di sini. Tetapi kalau untuk wilayah daerah Indonesia kira-kira yang kemudian dijadikan sebagai rumus ini. C itu adalah silakan bujurnya tempat yang kita hitung arah kiblatnya dikurangi bujurnya Ka'bah. Sebetulnya untuk menentukan rumus C ini harus mengikuti arahan ini. Jadi ketentuan C, jika bujurnya itu adalah 0 derajat sampai dengan 39 derajat 50 menit bujur timur, maka C-nya rumusnya adalah ini ya, bujurnya tempat dikurangi bujurnya Ka'bah dikurangi bujur tempat, dan seterusnya. Nanti ketentuannya ada di sini, silahkan dicatat. Tetapi kebanyakan untuk daerah Indonesia pada akhirnya kita menggunakan rumus ini. Jadi C adalah bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Mengenai rumus dan segala ketentuannya sudah kita sampaikan, maka langkah berikutnya adalah kita langsung praktek ya dalam melakukan perhitungan arah kiblat. Pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara sekalian untuk menghitung arah kiblat untuk kota Surabaya ya. Jadi kalau berbeda dengan ketika panjenengan mendapati soal untuk menghitung waktu sholat misalkan, itu perintahnya harus jelas. Kalau menghitung waktu sholat itu berarti tempat yang dihitung mana, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tetapi kalau untuk perintah menghitung arah kiblat itu cukup perintahnya, instruksinya itu simple. Hitunglah arah kiblat kota Surabaya. Mengapa? Yang namanya arah kan tidak kemudian setiap hari berpindah gitu. Beda dengan ketika panjenengan nanti mendapati soal hitunglah bayang kiblat. Nah, itu nanti berarti harus jelas bayang kiblat pada hari, bulan, tahun berapa yang harus dihitung. Kira-kira seperti itu. Nah, maka karena kita menghitung daerah Surabaya, maka silahkan disiapkan data-data yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan. Yang pertama adalah siapkan lintang kota Mekah atau Ka'bah yang kita jadikan acuan. Lintang Mekah sama dengan 21 derajat 25 menit LU. Kemudian bujur Mekah silakan dicatat kembali 39 derajat 50 menit BT. Dan kemudian yang paling penting adalah kalau itu titik A ya. Sekarang titik B. Titik B itu adalah lintang tempat kota Surabaya, karena Surabaya lah yang akan kita hitung arah kiblatnya. Lintang Surabaya adalah min 7 derajat 15 menit. Kenapa minus? Karena lintang selatan atau LS. Kemudian bujur tempat kota Surabaya, karena sama-sama bujur timur maka sama positifnya dengan Mekah, yaitu untuk bujur Surabaya 112 derajat 45 menit BT. Kemudian karena data sudah kita siapkan, maka kita masuk kepada prosedur perhitungan, langkah perhitungan. Nah, sebelum memasukkan pada langkah perhitungan pada rumus arah kiblat, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, rumus tadi kan terdiri unsur ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya, maka silahkan terlebih dahulu dihitung. A itu adalah silahkan sama dengan 90 derajat dikurangi lintang tempat yang akan kita hitung, yaitu Surabaya. 90 derajat dikurangi minus 7 derajat 15 menit, dapatnya silahkan dicek di kalkulatornya masing-masing, dicoba, dan nanti akan ketemu hasil 97 derajat 15 menit. Dan langkah berikutnya adalah B. Kalau B ini sebetulnya hasilnya konstan ya, tidak perlu dihitung pun. Nanti misalkan ada soal tidak masalah. Kenapa? Karena B ini kan rumusnya 90 derajat dikurangi punyanya Mekah gitu ya. Jadi bujurnya Mekah, lintangnya Mekah 90 derajat dikurangi 21 menit 25 detik. Hasilnya adalah 68 derajat 35 menit. Ini saya tulisi tetap karena memang yang namanya Mekah tidak berubah begitu ya. Kemudian yang terakhir C, poin C itu adalah karena dengan ketentuan yang sudah kita sampaikan tadi, maka karena yang kita hitung itu adalah Surabaya, maka rumusnya adalah bujur tempat yang kita hitung dikurangi bujur Mekah, yaitu 112 derajat 45 menit dikurangi 39 derajat 50 menit, sehingga ketemu hasil 72 derajat 55 menit.
Unsur A, B, C sudah kita hitung, maka langkah berikutnya silahkan ditulis secara rinci. Kita pakai dulu, coba dulu dengan menggunakan rumus yang pertama ya, yang menggunakan rumus kotan tadi ya. Silahkan dimasukkan angka-angkanya, kotan B sama dengan sin A kan sudah ketemu, kemudian kotan B, kemudian dikurangi, ini dibagi sin C, dikurangi cos A, kotan C, dan seterusnya. Maka ini silahkan ditulis terlebih dahulu apa adanya, dan langkah berikutnya adalah kita masukkan cara mencet di tombol kalkulator. Sebagaimana yang saya singgung tadi bahwasanya kotan itu beda dengan tan. Maka tutorial untuk menombol kalkulator ini ada saya tuliskan di sini ya. Jadi di sini saya tuliskan shift tan, ini kotan B dan seterusnya, ini ketika dipencet kalkulatornya bunyinya seperti ini. Jadi ikuti saja langkah yang di bawah ini. Jadi shift tan buka kurung 1 bagi. Kenapa ada 1 bagi? Ini karena pengganti dari kotan ini ya. Jadi saya ulangi, shift tan buka kurung 1 bagi buka kurung, masukkan sin, masukkan angkanya. Kemudian karena ini ada kotan ya, jadi di sini ada nyambung seperti ini, maka kan tersimpan tanda sisipan kali. Jadi silahkan disisipkan tanda kali, karena di sini sin ada angka. Kalau tidak disisipkan tanda kali itu kan berarti nanti akan error. Maka di sini kalau di perhitungan matematika kan seperti itu. Jadi kalau tidak ada tanda apakah tambah ataukah bagi ataukah dikurangi, berarti tersembunyi simbol kali. Jadi saya ulangi, shift tan buka kurung 1 bagi buka kurung sin 97 derajat 15 menit kali 1 per tan. Mengapa 1 per tan? Karena kotan ya. 1 per tan, masukkan angkanya 68 derajat 35 menit. Kemudian bagi, kita turun dulu, bagi ini bagi sin 72 derajat 50 menit, kemudian dikurangi cos ya, dikurangi cos 97 derajat 15 menit. Di sini lagi tersimpan tanda kali 1 per tan. Jangan lupa kenapa 1 per tan, karena di sini kotan. 72 derajat kemudian 55 menit. Kalau sudah tutup kurung ya, ini lupa saya belum kasih tutup kurung. Kemudian sama dengan atau X, kemudian shift derajat. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Hasilnya adalah 65 derajat 58 menit 14,97 detik. Jadi nanti kalau hasil panjenengan tidak seperti itu, silahkan diulangi, barangkali angka yang panjenengan pencet masih keliru. Jadi sudah ketemu hasil arah kiblat untuk daerah Surabaya, itu adalah 65 derajat 58 menit 14,97 detik. Ini ada tulisan UB, itu maksudnya apa? Dihitung dari titik utara ke barat ya. Bayangkan saja ini misalkan ini lurus, ini adalah barat, kemudian di sini adalah utara. Ini utara, ini barat. Maka dihitung dari titik utara ke barat, maka kita tahu bahwasanya besarnya sudut ya, besarnya sudut utara ke barat itu kan 90 derajat. Kalau ini 65, misalkan ini utaranya, kemudian sini baratnya, ini kan kita tarik seret, kira-kira seperti ini. Maka untuk daerah Surabaya, serongnya dari utara ke barat itu adalah sebesar 65 derajat 58 menit. Nah, kalau dihitung dari barat bagaimana, Bu? Ya, monggo silakan dikurangi. Misalkan panjenengan, kan kebanyakan orang kalau mau sholat itu kan mencari mana baratnya gitu. Jadi nanti kalau sudah ketemu baratnya, dia nanti akan serong berapa derajat, boleh gitu. Kalau kita menggunakan rumus ini berarti orang nyarinya mana utaranya gitu. Jadi beda. Nah, kalau umumnya orang Indonesia kalau mau sholat mana arah baratnya, karena memang kebetulan kiblatnya Indonesia itu kan ada di baratnya. Ka'bah itu terletak di baratnya Indonesia, sehingga kita selalu mencari barat. Kalau kita menggunakan rumus ini, kita malah justru nyarinya mana utaranya. Kalau sudah ketemu utara, berarti kita harus membelokkan sebesar 65 derajat dihitung dari utara ke arah barat. Kalau panjenengan menghendaki dari barat utara bisa. Caranya bagaimana? Silahkan, karena besarnya sudut utara barat itu kan 90 derajat, ya silahkan 90 derajat dikurangi 65 sekian-sekian ini, maka akan muncul hasil 24 derajat 1 menit 45,03 detik. Ini berarti dihitung dari
barat ke utara. Nah, ini berarti jenengan misalkan ketemu barat. Barat itu mana? Oh, ini. Berarti besarnya serongnya panjenengan itu cukup 24 derajat. Nah, kalau azimut, nah kalau tadi arah kan, kalau azimut itu kan yang dimaksud dengan azimut itu adalah arah yang dihitung dari titik utara searah jarum jam. Jadi utara kemudian ke timur, utara ke timur itu 90 derajat, timur ke selatan 180 derajat, kemudian dari selatan ke mana barat itu kan 270 derajat. Maka untuk mendapati UTSB ya, utara ke timur ini 90 derajat, timur ke selatan 180, kemudian ke sini selatan ke barat kan 270 derajat. Maka kalau untuk menghitung azimut itu silahkan 270 ya, karena UTSB. Tapi kan kita orang Indonesia kiblatnya kan tidak tepat di barat, maka silahkan 270 derajat itu UTSB, silahkan ditambahkan dengan ini ya, dari barat ke utaranya itu seberapa, maka 270 derajat tambah 24 sekian, maka nanti akan muncul azimut kiblatnya seperti ini. Misalkan jenengan mau sholat itu setelah ketemu arah utara muter sampai sebesar 294 derajat, disilahkan. Jadi apakah menghitung arah kiblat itu dari titik utara sejati ataukah dari titik barat? Alhamdulillah, langkah perhitungan untuk menghitung arah kiblat dengan rumus yang pertama sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan dihitung, dicoba di kalkulatornya masing-masing. Setelah kita melakukan perhitungan arah kiblat dengan rumus yang pertama, kotan, mari kita coba dengan menggunakan rumus arah kiblat dengan rumus yang kedua. Nanti disilahkan panjenengan lebih nyaman dengan menggunakan rumus pertama atau kedua. Sebelum kita hitung, saya sampaikan hasil akhirnya aja dulu. Sebetulnya baik menggunakan rumus yang pertama atau kedua itu sebetulnya hasilnya intinya sama karena sama-sama mencari arah kiblat. Coba perhatikan, di sini hasil akhir dengan menggunakan rumus ini adalah 24 derajat. 24 derajat kalau kita pakai di sini, kita bisa hitung dari barat ke utara dengan mengurangi 90 derajat dari hasil ini gitu. Intinya ke sana. Jadi mari kita coba kita melakukan perhitungan arah kiblat dengan menggunakan rumus tangen ya. Rumusnya tadi sudah kita bacakan, silakan bisa saya bacakan kembali untuk dicatat. Tan Ki sama dengan tan pi Ka'bah kali cos pi tempat kali kosek. Kosek tadi sudah saya sampaikan, kosekan itu 1/sin C dikurangi sin pi tempat kali kotan C. Nah, cara mencetak tombol kalkulatornya langsung saja, karena yang pertama sudah kita sampaikan, ini hanya mempermudah saja. Jadi shift tan buka kurung tan, ini ya, tan ya, shift tannya ini, tan ini, kemudian buka kurung ini, tan masukkan angkanya pi Ka'bah 21 derajat 25 menit kali cos ya, cos pi tempat untuk Surabaya, cos min 7 derajat 15 menit, kemudian kali kosek ya, karena kali 1/sin ya, C-nya adalah 72 derajat 55 menit dikurangi sin pi tempat kali kotan C ya, kali bagi 1 bagi tan 72 derajat 55 menit tutup kurung, kemudian sama dengan ya, kemudian shift derajat. Nah, hasil dari perhitungan itu nanti akan muncul di kalkulator panjenengan, muncul angka 24 derajat 1 menit 45 3 detik. Nah, hasil ini kalau dengan menggunakan rumus pertama itu dihitung dari titik utara ke arah barat. Tapi kalau menggunakan rumus yang ini itu dihitung dari titik barat ke utara. Maka disilakan panjenengan akan menggunakan rumus yang tadi atau yang ini disilahkan. Jadi kalau menggunakan ini sudah ketemu BU. Kalau mau mencari UB bagaimana Bu? Ya silahkan saja ya. Jadi hasil ini ditambah dikurangi 90 derajat tadi, kalau UB 90 derajat dikurangi ini nanti akan ketemu. Terus nanti atau UTSB atau azimut kiblatnya juga bisa dengan cara 270 derajat ditambahkan ini, maka akan ketemu hasil arah kiblat dihitung dari titik utara, timur, selatan, dan barat dan seterusnya. Alhamdulillah, langkah perhitungan untuk menentukan arah kiblat sudah kita temukan. Mudah-mudahan bisa difahami. Silahkan dicoba. Nanti akan ada
kelanjutannya. Kalau hari ini kita mempelajari tentang perhitungan arah kiblat, pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan terkait dengan perhitungan menghitung bayang kiblat harian. Kalau pada pertemuan di awal kemarin sudah saya singgung bahwasanya ada fenomena yang a'dham yang disebut dengan Rosdul Kiblat A'dham ya. Jadi Rosdul Kiblat A'dham itu terjadi dalam setahun 2 kali ya, bulan Mei dan Juli. Tetapi ada juga sebetulnya yang namanya bayangan itu tidak hanya terjadi pada bulan Juli dan tidak hanya terjadi pada bulan Mei saja, tetapi sebetulnya pada dalam waktu sehari-hari pun Rosdul Kiblat bisa dihitung, tetapi kemudian butuh perhitungan beda dengan peristiwa Rosdul Kiblat A'dham. Maka pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan untuk menghitung arah kiblat, bayang kiblat ya, untuk di setiap harinya pada tempat yang akan kita tentukan kemudian. Baik, pada kesempatan kali ini nanti akan ada penugasan yang akan saya sampaikan di dalam forum. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Silahkan dipraktekkan dengan kalkulator masing-masing. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.